Sebenarnya kasus tersebut sudah hampir selesai ya, karena gini. Ya mungkin gimana Bang mengenai yang lagi rame nih kabarnya ada usaha karaoke-nya punya Abang yang di sana ada masalah nih Bang. Sudah mungkin Bang klarifikasi boleh. Oke, siap, yang di Bengkulu ya. Bengkulu. Oke, jadi begini. Sebenarnya kasus tersebut sudah hampir selesai ya, karena gini. Korban tersebut itu meninggalnya bukan di outlet, terus mereka karaoke itu hari Kamis, hari Kamis, terus meninggalnya ada yang hari Jumat sama hari Sabtu. Dan oknum si penjual miras oplosan tersebut sudah juga tertangkap oleh kepolisian Bengkulu. Saya appreciate, terima kasih. Tiba-tiba ini nongol berita seperti ini, ayo di isu ya sama pihak keluarga korban. Mungkin dari pihak keluarga korban nggak tahu pemilik brand itu siapa. Ya, wajar sih. Jadi di sini saya cuma mau bilang salah kalau Kak Ayu, harusnya ke manajemen Ayu Ting Karaoke. Kebetulan Ayu Ting Karaoke saya yang punya brand itu, ini harusnya ke saya. Jadi dan ke manajemen outlet di Bengkulu. Jadi saya dapat informasi dari Bengkulu, tadi saya akan sampaikan. Jadi kita punya semua lengkap bukti CCTV. Terus dia saat tamu itu masuk, saat minuman itu juga dibawa masuk, dan saat tamunya check out. Jadi ada 3 korban ya, dua perempuan, 1 laki-laki. Nah, semuanya itu bukan di outlet meninggalnya, di luar dari outlet. Dari pihak kepolisian, dari pihak Pemda pun sudah memberikan izin untuk kita untuk terus buka. Nah, jadi sampai sekarang kita sempat tutup 1-2 hari untuk penyidikan. Begitu selesai penyidikan dinyatakan bahwa kejadian bukan di tempat kita, aman, kita buka seperti biasa. Kalau kita bermasalah harusnya tutup. Tapi memang kondisinya di lapangan memang kita hanya tempat hiburan, memfasilitasi orang bebas masuk dengan SOP kita ya. Nah, ini juga yang setiap cabang saya sudah info, kita punya aturan dilarang A, B, C, D. Nah, ini juga saya lagi cek apakah ada oknum yang terlibat di sana atau tidak. Yang jelas dari pusat kita sudah jelas aturan mainnya. Bagaimana seharusnya manajemen karaoke di tiap cabang menjaga kondisi outlet. Seperti kan ada daerah-daerah yang memang dilarang minuman keras. Itu kita sudah tuangkan di kontrak. Jadi kalaupun ada kejadian tersebut, itu yang kita harus cari. Saya juga sudah komunikasi sama pihak Bengkulu. Kita lagi tektokan, lagi intens untuk cari tahu. Ini kok kita bisa kecolongan, kok bisa sampai ada miras oplosan masuk ke dalam outlet kita. Ini kita lagi cari tahu. Yang jelas penjualnya sudah tertangkap sama pihak kepolisian. Mudah-mudahan Polda Bengkulu bisa segera menyelesaikan kasus ini, dan kita tunggu press release dari Polda Bengkulu. Jadi biar clear nih. Jadi Ayu Ting Ting ini nggak tahu apa-apa. Ayu Ting Ting kan brand aja. Harusnya ya saya gitu kan. Saya lah yang pemilik brand. Ke Ayu, saya juga kan kok ke Ayu Ting Ting. Nah, harusnya kan ini cukup sampai di Bengkulu aja, karena ini franchise. Ya, jadi memang pihak Bengkulu pun memang kooperatif dengan kepolisian. Nah, saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba pihak keluarga isu ke Ayu Ting Ting, laporkan Ayu Ting Ting. Ya nggak masalah sih, semua punya hak untuk melaporkan. Nggak masalah, mungkin karena mereka juga nggak tahu kan. Mungkin dia pikir Ayu Ting Ting yang punya brand. Jadi sini saya juga sampaikan ke pihak keluarga, saya turut berduka yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan pihak keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran. Jadi saya pemilik brand Ayu Ting Ting pada keluarga. Ayu Ting Ting kami sebagai brand ambassador kita. Jadi masalah ini harusnya berputar hanya di saya dan di manajemen Ayu Ting Ting, tidak menyerempet ke Ayu Ting Ting. Jadi begitu kondisinya. Jadi masalah tersebut sudah ditangani kepolisian, sedang dalam tahap
penyelidikan hampir selesai, kita tinggal menunggu rilis dari Polda Bengkulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nah, kita juga mau berdoa semoga lancar ya ke depannya. Pas banget memang saya juga sama tim karaoke lagi bicara untuk kan mau masuk endemi nih. Kita lagi promo seluruh outlet kita lagi push untuk bangkit lagi gitu. Ya, pas ada kejadian ini ya. Mungkin dalam waktu dekat saya akan ke Bengkulu juga untuk langsung klarifikasi di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa ketemu juga sama pihak keluarga ya. Mudah-mudahan pihak keluarga diberi kesabaran dan ketabahan. Berarti baru lulusan mungkin berarti minuman itu bukan berasal dari Minuman outlet itu ini. dari luar, Dari luar. dari luar, dan oknumnya pun sudah ditangkap. Setelah oknumnya ditangkap, outlet kita boleh buka lagi. Nah begitu. Jadi nggak ada tuh kita jual miras oplosan kayak gitu. Kan kita pun punya buktinya, ada bukti CCTV. Mungkin nanti saya lihat di handphone saya ada. Saat masuk mereka bawa masuk barang itu kayak kantong plastik, jelas banget. Terus tamu itu keluar pun saat billing ada juga kok. Ada. Jadi memang fix bukan di outlet meninggalnya dan bukan hari itu. Nah, meninggalnya setelah dari outlet kita meninggal. Ada yang hari Jumat dan hari Sabtu. oke ya, artinya hanya kecolongan berarti ya, Bang? Iya. Tapi ada nggak sih Bang kecurigaan abang terhadap pihak dari karaoke sendiri yang mungkin mempersilahkan mas? Saya sih sudah telepon barusan ya. Dari pihak outlet mengatakan bahwa kita juga sudah berusaha maksimal. Cuma kan tamu banyak ya. Cara maaf ya, contoh kecil lah. Kadang-kadang kita masuk XS1 nggak boleh bawa apa-apa ya. Cuma ada aja kadang-kadang tamu yang bawa jaket. Bisa. Kan gitu ya. Kecolongan itu wajar ya. Memang ya saya juga jadi evaluasi juga buat seluruh outlet ke depannya harus lebih ketat lagi, dan itu juga lagi kita selidikin kok. Apakah ada dari pihak kita karyawan yang ikut gitu bermain di situ atau gimana, tapi dari owner sendiri, dari Pak Tam Arafat, dari kuasa hukumnya Pak Amido tidak confirm bahwa dari pihak kita enggak sama sekali. Kan dari pihak kita. Bang. Kita lebih cek. Bang, tadi abang sempat bilang bahwa ini adalah oknum gitu bang yang mau bawa masuknya Iya. minuman oplosan tersebut. Mohon maaf kalau bisa dibilang bahwa apakah oknum ini adalah aparat juga bang? Nah ini kita nggak tahu nih, saya nggak tahu Bu, maksudnya bukan oknum entah ya, tapi bahasa info yang masuk ke saya mungkin oknum bukan oknum aparat, bisa oknum aparat atau bisa memang oknum kriminal, oknum karyawan atau apa enggak. Aku belum sampai ke situ. Terus aku juga lagi minta kumpulin bukti-bukti. Tapi yang jelas pelaku ini sudah di tangan polisi, sudah kemungkinan sipil. Jadi oknum pelaku maksudnya begitu. Oknum pelaku, Kalau ya. misalnya ada unsur-unsur TNI-nya atau gimana, mungkin harus diselidikin lagi, gitu loh. Harus diselidikin lagi lebih jauh. Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi kecurigaan sih sudah ada. Ya, mungkin ya nggak ngerti deh. Saya nunggu informasi fixnya dari sana. Gitu. Karena kan kalau sampai ada bahasa-bahasa, oh ini ada ini terlibat. Makin ramai ini berita kan. Gitu. Tapi yang jelas di sini saya cuma menyampaikan bahwa Ayu Ting Ting sama sekali tidak tahu dan memang nggak terlibat di sini karena itu dia. Jadi respon setelah mengetahui itu gimana respon dari Ya Ayu kaget lah ya. Tapi Ayu sih tenang karena Ayu tahu ini ranahnya Ayu di karaoke, dan selalu setiap ada masalah karaoke pasti saya yang handle. Dari teman-teman juga saya kan kerja sama dari teman-teman juga sudah confirm saya semua. Saya bilang oke sih, saya beresin saya selesai. Karena emang ini ranahnya kita kok. Ini aman. tanggapan Ayu sendiri apa bang? Waktu awal dengar berita itu, karena kan beritanya bombastis ya. Iya, benar. Ayu Ting Ting dipolisikan Ah, dengan kasus iya. di Bengkulu gitu kan. Iya. Jadi kemarin aku sih ketemu Ayu, beritanya belum ada. Nah, Belum ada, jadi belum ketemu lagi nih. belum. Ketemu lagi. Tapi yang sudah sih biasanya Ayu kalau masalah karaoke dia udah paham. Aku yang akan handle. Tenang gitu. Iya, Maksudnya yang dia mudah-mudahan sih Ayu sih tenang aja karena dia tahu oh udah Pak Ayu pasti urus. Karena memang sudah tugas dan kewajiban saya sebagai pemilik brand. Oke, Angel. Angel melihat suami ini ada sedikit problem di usahanya, gimana menanggapinya sebagai istri?
sebenarnya memang dari awal kan kita sebelum masuk lagi ini kan udah tahu juga kan kejadiannya di Bengkulu, udah dikabarin, dikasih tahu. Nah tapi kan masih dalam penyelidikan nih gitu, bisa dilihat dari CCTV dari apa semuanya. Oh sementara tutup dulu nih dalam penyelidikan. Oke ya udah. Nah terus udahlah kita udah dapat kabarnya, update Udah boleh bukti-buktinya. Udah, nah baru awal muncul nih sebelum dipolisikan ada juga kan yang udah masuk berita lah gitu, udah masuk berita. Nah yang ini kok udah masuk berita ya, udah kok udah diurus aman gitu. Terus lama-lama sampai ke Ayu Ting Tingnya langsung kan. Nah di sini aku juga aku juga kasih saran mendingan langsung diklarifikasi deh, soalnya kan kasihan Ayunya juga nggak tahu apa-apa, tapi kan memang dari pihak keluarganya juga mungkin nggak tahu harus kemana gitu kan, Ya, keluarga korban ya. keluarga korban gitu. Jadi mendingan diklarifikasi biar semuanya juga Biar nyampe, enak, kan. biar nyampe. Terus juga apalagi kita juga baru mau mulai bangkit lagi Iya, nih kan karaoke-nya. pandemi sudah mau selesai ceritanya. Kita baru mau siap-siap bangkit lagi, mau mulai lagi. Kita juga lagi Jangan. rame nya itu di karaoke lagi mulai hidup lagi lah pelan-pelan Jangan ya. sampai Kita- mau bangkit lagi ada Ada isu, jelek, ya. ada isu kayak gini kan. Justru kalau memang udah kita punya buktinya semua, udah megang, udah diurus juga dari sananya, ya nggak apa-apa lah, tenang, berarti ya udah mendingan jelasin. Ya, jadi memang kondisinya seperti yang saya bilang tadi, masalah ini lagi ditanganin oleh pihak Ayu Ting Ting Bengkulu sama pihak kepolisian Bengkulu. Ya, kita tinggal tunggulah beberapa hari ke depan kabar hasilnya gimana. Tapi yang jelas oknum yang jual minuman sudah tertangkap. Tapi ada dampaknya nggak sih kemarin itu Dampaknya- dengan outlet-outlet yang lainnya gitu? Gini, kalau secara dampak sebenarnya gini, banyak teman-teman investor itu mempertanyakan ke saya, aduh gimana nih ke kita? Saya pikir sih selama memang kita nggak salah ya nggak masalah juga kok. Ya resiko brand besar ya pasti anginnya juga kencang. Apalagi kita mau naik ya anginnya pasti lebih kencang ya. Harus tetap optimis, harus tetap semangat. Justru saya pikir ini momentum yang bagus buat seluruh outlet biar mereka lebih ketat lagi menjaga. Jadi evaluasi juga ya. Jadi secara efek psikolog kali ya buat tiap investor ya ada ketakutan. Tapi kalau kunjungan tamu sih saya lihat nggak ada masalah, aman itu. Angel, teman-teman sempat mempertanyakan nggak sih ini ada masalah apa gitu Ada ya, beberapa juga. dengan Iya. suami? Kebetulan kalau yang kenal langsung nanya langsung Iya, gitu nah, kan. ada yang nge-DM juga. Gitu terus ya udah jelasin, ya memang harus dijelasin aja satu-satu mana gitu kan, apalagi juga apa namanya, kalau yang di Jakarta kan kita ada teman ini biasanya teman-teman tuh Suka ke "Ya situ, udah, kan." kalau mau datang kabarin gini-gini. Jadi teman-teman yang suka karaokean di Ayu Ting Ting Taman Mini itu pada kaget. Oh, nah ini jangan-jangan kita kayak kita kan Pak gitu. Dan Minumannya gitu kan gitu kan. Ramenya hari ini kan justru ya. Ini justru yang Karena meninggalnya tadi karena minuman itu ya. Karena minumannya minuman oplosan. Kiranya dari yang jual tuh dari apa Kan ya? banyak banget kasus meninggal karena minuman oplosan, bukan hanya di karaoke, pinggir jalan segala macam, memang bahaya banget itu. Ya, kita kecolongan sampai kejadian ada minuman itu masuk ke outlet. Tapi di kafe itu sendiri ada Kita sih ada jelas. kadar untuk dikonsumsinya itu Kalau seperti apa? di tiap-tiap outlet itu ada beberapa outlet yang memang tidak boleh miras. Kayak misalkan daerah-daerah yang memang bolehkan miras. Jadi kita ngikutin perda Pemda. Pemda, iya. Kita ikutin aturan Pemda. Daerah, ya? Ya, kita nggak mungkin dong buka sebesar itu nggak ikutin aturannya. Kan orang Pemda juga sering datang kontrol Satpol PP segala macam. Jadi kita pikir ya aman-aman. Sampai sejauh ini sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Ya mungkin colongannya kita di sini. Ini memang tergantung daerah, jadi nggak banyak ya memang yang Iya. miras itu. Kayak dari Manado kan itu hampir semua jual Nah, jual karena memang mayoritas suka sama miras kan. Jadi kalau kayak gitu-gitu sih masalah aturan gitu ya, kita sudah ketat banget. Nah, tinggal nanti nih dari kepolisian gimana nih mencari bukti kan, apakah memang iya ada pembiaran ataukah kita kecolongan. Nah itu aja yang lagi dicari. Yang mudah-mudahan sih segera ya ada Tapi- info dari Bengkulu. Bang. Cepat clear.
ini kan franchise ya bang. Iya, betul. Terus katanya pihak yang keluarga yang meninggal itu melaporkan selain itu juga manajemen sama pihak ownernya. Bagaimana? Tapi juga selain melaporkan itu juga melaporkan ke manajemen sama owner. Nah, itu. Nah itu gimana bang berarti? Jadi gini. Owner itu abang atau owner yang di Bengkulu? Jadi gini, kalau yang kejadian kan di Bengkulu, jadi sebenarnya kalau dia mau melaporkan, ya sangat tepat jika yang dilaporkan adalah manajemen karaoke di Bengkulu. Nah kalau ke pusat sendiri, ke saya langsung, kalau kita sudah awal setiap ke semua franchise, kita pasti sudah ada surat perjanjian, dilarang A, B, C, dan D, itu sudah ada. Dan kita terus minta report berkala. Jadi kalau ada pelanggaran, berarti kan memang outlet yang melanggar. Nah ini juga kita akan cek. Kalau memang outlet yang terlanggar bersalah, kita pun akan tindak. Dari pusat pun tetap ada panis kan. Kita kan sudah jelas. Kita akan denda sekian. Ada ini jika melanggar ada semua Pak. Gitu. Jadi kita nggak ada tuh ada outlet yang nggak benar gitu kita biarin. Pasti kita kontrolin. Tapi ya gitu kita kan nggak bisa 24 jam ya. Kita nggak bisa 24 jam lihat outlet, apalagi saya nggak bisa lihat semua kan. Ya, tinggal manusianya sih yang ada di outlet. Sadar nggak sadar, mau nggak mau dari itu. Ya mudah-mudahan sih seluruh jajaran tim ya, IT tim karaoke keluarga, seluruh jajaran semuanya sadar bahwa kita harus ikutin aturan dari pusat. Harus sadar bahwa ini franchise. Jadi jangan sampai ada yang bikin aturan main sendiri. Jadi kalau bikin aturan main sendiri, mungkin ya saya sendiri yang akan isu mereka gitu. Bang, menyambung dari pertanyaan itu tadi Iya. Bang, soal yang Ayu Ting Ting dilaporkan itu gimana jadinya tuh Bang? Ya sebenarnya sih gini, kalau Ayu Ting Ting dilaporkan, karena Ayu Ting Ting hanya brand ambassador sih sebenarnya, kalau saya boleh bilang salah alamat ya. Harusnya yang dia melaporkan pihak Ayu Ting Ting karaoke Bengkulu. Harusnya nanti Ayu Ting Ting karaoke Bengkulu akan koordinasi dengan saya, atau mereka boleh melaporkan saya. Mungkin masih oke kalau saya yang dilaporkan, karena memang saya yang urus franchise, saya punya brand kan, masih oke. Tapi kalau ke Ayu ya udah salah jalur, karena kan hanya brand ambassador. Bang, ini mau menjelaskan pertanyaan. Iya. Yang tadi ini kan Ayu Ting Ting sebagai brand ambassador. Jadi Ayu Ting Ting sendiri ada gak sih respon yang kayak, wah gimana ini nama baikku apa segala macam? Dia ada dong pasti minta ya. Untuk minta pertanggungjawaban gitu ya. Ya nggak, paling Ayu dari tim Ayu sih bilang ya tolong di-clearkan segera biar orang tahu mana kebenaran seperti apa. Kan kita kerjasama profesional kan. Nah, dari pihak Ayu juga udah paham kita akan handle ini. Jadi sih dari pihak Ayu sih nggak ada masalah, santai aja. Dari Ayu juga ya karena Ayu tahu kita akan urus, kecuali kita nggak mau urus segala macam, biarkan bergulir ya enggak. Jadi kita maju terus, kita akan beresin. Kalau perlu dalam waktu dekat saya akan berangkat ke Bengkulu. Saya lagi nunggu kabar dari Bengkulu. Segera kita ke Bengkulu. Ayu sendiri seberapa besar sih ikut andil di franchise rumah karaoke-nya? Ya sebagai brand ambassador aja, sebagai brand ambassador. Jadi memang dia jadi brand kita, brand ambassador kita. Sama lah kayak yang lain-lain. Sempat ikut mantau manajemen kah gitu atau Kan dari manajemen dari gitu tak ya, baik Bang, ya. company to company lah, manajemen ke manajemen lah. Gimana perkembangan, gimana pandemi, ya gitu-gitu kan. Kapan kita mulai lagi karaoke buka, gitu-gitu Ya, kan. kalau memang ketemu, Kalau ketemu Ayu pun kadang-kadang kita ngebahas karaoke juga, tapi kita ngebahas yang sama lain. keluarga juga. Tapi ada Ngebahas karaoke, paling gitu ya, paling gimana. nanya, tetap. Apalagi selama pandemi ya, pasti Ayu nanya Pak gimana karaoke-nya, jalan nggak, gitu-gitu kan. Pandemi kita tutup kan, gimana karyawan, Ayu selalu nanyain tuh gimana karyawan, kasihan ya karyawan yang outletnya tutup, akhirnya nggak buka kan gitu-gitu kan, banyak banget karyawan yang kita rumahkan kan selama pandemi. Ya, kita concernnya ke situ aja, gimana caranya bisa buka lagi, terus karyawan bisa kerja lagi, nah nganggur gitu kan. Kita lagi fight, lagi berjuang biar bisa buka dan bisa oke lagi, bisa up lagi di karaoke. ada pemasukan nggak sih di outlet ini ke Ayu Ting Ting sendiri? Karena Awalnya kan- aja kan brand ambassador, jadi kita kan ada aturan tuh sama pihak manajemen Ayu, kalau brand ambassador tuh sekian. Bang, Ya, jadi di awal aja. Bang, kalau suatu saat si Ayu dipanggil sebagai saksi, abang untuk bilang ke Ayu nggak? Kalau kenapa?
sebagai saksi nanti Ayu untuk dipanggil ke Ayu bisa dipanggil. sebagai saksi Saksi. untuk ini Bang. Ya pasti saya akan info apakah Ayu berkenan atau tidak gitu. Kalau misalnya Ayu nggak berkenan nggak apa-apa juga, karena memang kapasitas Ayu nggak sampai ke situ. Walaupun dipanggil sebagai saksi, gimana jalan ceritanya gitu kan? Ya brand ambassador gitu. Yang lebih pantas mungkin saya yang maju, atau dari PIC dari Bengkulu yang memang ada saat kejadian. Harusnya sih itu harusnya ya, karena memang beda nih antara brand ambassador sama ini. Oke.